Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat untuk semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Sebelumnya kalian sudah belajar materi tentang frekuensi dan periode getaran. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugas saya, sudah amanah. Untuk yang belum, saya harap setelah ini ada perubahan baik ya. Karena kalian kan juga sudah menuliskan refleksi pembelajaran, kalian sudah menentukan target nilainya semester 2 itu berapa. Kemudian cara kalian melawan rasa malas. Saya harap kalian bisa lebih amanah dan punya tanggung jawab di semester 2 ini. Nah, untuk persiapan silakan buku paket kalian diambil, kemudian dibuka halaman 108. Nah, kita ganti materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang titik-titik. Ini saya isi titik-titik. Video ini bisa dijeda, kemudian dicoba dicari apa itu gelombang. Nah, kalau sudah dijeda, sekarang saya paparkan ya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Terima kasih untuk yang sudah mencari. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan, mengapa muncul gelombang? Seperti di buku paket kalian halaman 108. Di situ ada pertanyaan kenapa muncul gelombang. Terus kemudian ada bahan bacaannya. Video ini bisa dijeda untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, langsung saja ya. Untuk yang sudah menjeda, silakan lihat gambar 4.2. Nah, di situ ada pola gelombang pada permukaan air kolam. Jadi ceritanya itu ada orang atau anak yang melempar batu ke kolam. Kemudian di pinggirnya itu ada dedaunan. Nah, ketika sudah dilempar batu, maka dia akan membuat pola-pola gelombang seperti gambar lingkaran ya. Ini juga sudah saya gambarkan di sini. Nah, sehingga dedaunan itu akan ikut bergerak mengikuti adanya gelombang yang dibuat oleh lemparan batu tadi. Nah, kenapa kok bisa muncul gelombang? Itu karena adanya energi. Jadi ada energi. Jadi getarannya tadi merambat. Energi apa kalau pada kasus tersebut atau pada peristiwa tersebut? Ada yang namanya energi potensial. Energi potensial seperti yang sudah kalian pelajari di semester 1 itu bergantung pada posisi benda atau ketinggian. Jadi ketika batunya itu masih berada di atas, itu sudah menyimpan energi. Nah, kemudian dijatuhkan, maka timbul yang namanya energi kinetik. Nah, kalau energi kinetik ini dia bergantung pada gerak benda atau kecepatan. Potensial tadi ketinggian ya, kinetik gerak benda atau kecepatan. Nah, ketika batu itu dijatuhkan, maka dia akan bergerak kan ya. Maka timbul energi kinetik. Nah, ketika sudah mencapai kolam, dia akan mengusik air yang tenang tadi. Ada gangguan. Nah, gangguan itu tadi itu disebut getaran. Gangguan tadi itu disebut getaran. Nah, dari mana gangguan atau getaran tadi? Dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi gelombang tadi kan getaran yang merambat. Getaran yang merambat ini membawa energi. Jadi getaran yang merambat ini membawa energi. Jadi mengapa muncul gelombang? Karena adanya energi. Nah, kita lanjutkan. Mohon maaf. Di paragraf yang terakhir,
itu kan ada sebuah pertanyaan. Ini juga saya tuliskan di sini. Apa energi yang dirambatkan pada permukaan air dapat diperbesar sehingga membuat gerakan daunan menjadi lebih besar pula? Menurut kalian bagaimana? Energi yang dirambatkan pada permukaan air dapat diperbesar. Kira-kira bisa atau tidak energi itu diperbesar? Sehingga gerakan daunnya menjadi lebih besar, berarti tambah hebat. Lingkaran-lingkarannya misalnya tambah banyak, tambah lebar lingkaran-lingkarannya, bisa atau tidak? Itu coba ditulis di buku tulisnya. Kemudian apakah rambat energi getaran tersebut dapat ditingkatkan atau dipercepat? Nah, gerakannya itu tadi bisa dipercepat atau tidak? Jadi ada dua pertanyaan ya. Energi yang dirambatkan pada permukaan air ini bisa diperbesar atau tidak sehingga gerakan daunnya menjadi lebih besar. Terus bisa dipercepat atau tidak? Jadi ada dua pertanyaan itu, coba ditulis di buku tulisnya beserta penjelasan di awal yang tadi. Nah, insya Allah itu saja penjelasan tentang gelombang, perkenalan tentang gelombang. Setelah ini akan ada pembahasan tentang jenis-jenis gelombang pada halaman 109. Silahkan dibaca dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dicatat, tolong ya amanah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.